Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Horror Queen. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita horor. Dan sebuah cerita horor ini diangkat dari sebuah film karya Rizal Mantovani yang dirilis di seluruh Indonesia dengan judul Sumala. Dengan pemeran utama yaitu Luna Maya dan Darius Sinathrya. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sumala adalah film horor yang berkisah tentang sepasang suami istri yang kaya raya bernama Sujima dan Sulastri. Mereka adalah pasangan suami istri yang sejak lama mendambakan seorang anak. Sulastri yang sudah merasa terdesak akhirnya melakukan perjanjian dengan iblis. Tanpa sepengetahuan suaminya, Sulastri menemui seorang dukun agar dikaruniai seorang anak. Perjanjian tersebut berbuah hasil dan Sulastri pun hamil dengan 2 orang anak kembar. Namun setelah kelahiran anak tersebut, mereka dibuat tercengang dengan kehadiran kedua putrinya. Kedua putrinya dilahirkan dengan keadaan yang berbeda. Satu memiliki fisik yang cantik namun cacat fisik, dan satunya buruk rupa. Satu di antara anak itu adalah jelmaan iblis dengan fisik yang mengerikan. Sujiman yang enggan memiliki anak jelmaan iblis itu tidak berpikir panjang, langsung membunuh anak seketika itu. Kedua anak itu diberi nama Sumala dan Kumala. Sumala adalah anak yang dibunuh oleh bapak Sujiman, dan anak itu adalah anak yang akan hadir dan mengancam keluarga Sujiman di masa yang akan datang. Dan yang tersisa adalah salah satu anak mereka, yaitu Kumala. Mereka pun sangat bahagia. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena Kumala ini tumbuh dengan keterbelakangan mental. Kondisi yang seperti ini membuat orang tuanya menjadi malu, sehingga kerap Kumala sering mendapatkan siksaan dari kedua orang tuanya. Satu-satunya seseorang yang menyayanginya yaitu pembantu di rumahnya, yaitu Mbok Sung. Tahun demi tahun berlalu, tidak terasa Kumala sudah menginjak usia 8 tahun. Semakin bertambahnya waktu, kondisi Kumala bukannya membaik, namun semakin memburuk, yaitu seperti memiliki kepribadian ganda. Ketika siang hari terlihat normal, namun ketika malam hari Kumala terlihat sangat agresif, seperti mencari atau membalaskan dendam orang-orang yang sudah melakukan hal buruk terhadapnya. Bahkan ayahnya sendiri pun, Sujiman, akan dibunuh oleh Kumala. Dan hari demi hari perlakuan Kumala semakin menjadi-jadi. Bahkan suatu malam Mbok Sung pernah melihat Kumala memakan ayam hidup-hidup. Dan anehnya, setiap Mbok Sung menanyakan hal ini, Kumala hanya menjawab, "Bukan aku yang melakukan ini semua, Mbok, tapi Mbak Sumala." Setelah setahun kemudian, saat Kumala berusia 9 tahun, lagi-lagi peristiwa sangat janggal. Pada saat itu, jendela rumahnya terbuka. Kumala melihat anak-anak desa yang sedang asik bermain. Karena keinginannya yang sangat kuat ini, Kumala untuk bermain dengan temannya. Maka Kumala pun nekat kabur dari rumahnya. Namun saat Kumala ingin bergabung dengan temannya, teman-temannya berlari ketakutan dan melempari Kumala dengan batu. "Ada setan, anak setan!" Hal ini membuat Kumala merasa sedih, dan ia pun segera pulang, sehingga membuat Kumala menyimpan rasa dendam yang begitu kuat. Kemudian 3 hari setelah itu, ada anak yang bernama Supri, yang kemarin membuli Kumala, ditemukan meninggal di dekat kebun jagungnya Pak Sujiman. Tidak hanya itu, selang sehari kemudian, Sukro, temannya Supri, pun ikut menghilang dan ditemukan meninggal. Jasadnya ditemukan dengan sebelah kepalanya sudah hancur. Anak itu ditemukan di sela-sela pohon beringin yang lokasinya tidak jauh dengan ladang jagung Pak Sujiman. Dan kejadian ini pun terus berlangsung hingga semua anak yang ada desa itu yang semua membuli Kumala ini hilang dan ditemukan sudah dalam keadaan meninggal.
Hal ini membuat seluruh warga desa geger karena mengingat semua jasad yang ditemukan di sekitar ladang jagung ini milik Pak Sujiman. Maka warga pun menduga bahwa Pak Sujimanlah dalang dari semua ini. Karena merasa tidak terima, maka Pak Sujiman langsung bertanya dengan Kumala, sebenarnya apa yang terjadi? Dan dengan bercucuran air mata, lagi-lagi Kumala menjawab, "Bukan saya Pak pelakunya, tapi Mbak Sumala. Mbak Sumala marah karena mereka sudah jahat sama saya, Pak. Saya sudah mencegah Mbak Sumala, tapi Mbak Sumala tetap menghabisi mereka." Dengan jawaban yang seperti ini, maka Pak Sujiman pun bingung sebenarnya siapa Sumala itu. Untuk mencari tahu semua, maka Pak Sujiman mendatangi seorang dukun yang ada di sana. Namun, sebelumnya ia berpesan dengan anak buahnya untuk mengurung Kumala di kamar agar jangan sampai kabur dan keluar sampai Pak Sujiman pulang ke rumah. Setelah beberapa hari kemudian, Pak Sujiman pun pulang dan tercengang dengan keadaan rumahnya. Semua anak buahnya terkapar tewas dan bersimbah darah. Lehernya pun hampir putus. Melihat hal tersebut, Pak Sujiman berlari untuk mencari istrinya dan memastikan keadaannya. Dan ternyata istrinya pun sudah terkapar dengan tubuh yang penuh luka tusuk. Dengan suara yang hampir habis dan sisa tenaganya, Bu Sulastri mengatakan, "Maaf Pak, ini semua salahku." Setelah mengatakan hal itu, Bu Sulastri pun meninggal dunia. Pada keadaan yang bertepatan, tiba-tiba Kumala pun muncul di belakang Pak Sujiman dengan membawa pisau yang tajam. Kumala menusukkan pisau ke Pak Sujiman, namun Pak Sujiman berhasil kabur dan lompat lewat jendela. Kemudian Pak Sujiman pun segera memukul kentongan untuk mencari pertolongan kepada warga agar warga segera berdatangan. Melihat hal tersebut, warga mengira bahwa Pak Sujiman itu dirampok, sehingga warga pun langsung ke rumah Pak Sujiman untuk memeriksa keadaan di sana. Setelah sampai di sana, warga pun melihat kondisi rumah Pak Sujiman itu sudah berantakan dan melihat jasad Pak Sukir dan Bu Sulastri dan tidak menemukan Kumala. Warga pun menduga bahwa Kumala itu diculik. Namun, Pak Sujiman belum mengatakan bahwa jika hal ini adalah perbuatan Kumala. Ia hanya mengatakan, "Bapak-bapak, tolong cari anak saya. Tapi bapak-bapak harus berhati-hati dengan Kumala ya," ujarnya sambil memegang perutnya yang penuh luka tusuk. Namun, ketika warga telah mencari di mana-mana, mereka pun tidak ada yang berhasil menemukan Kumala. Entah berada di mana Kumala saat ini. Warga pun ikut dikejutkan dengan ditemukannya Pak Sujiman di ladang jagung miliknya dengan kedua mata yang tertancap kayu. Dan sampai hari ini pun Kumala belum juga ditemukan. Warga pun masih mengira jika Kumala itu masih diculik oleh perampok dan keluarga Pak Sujiman itu dihabisi oleh perampok. Pada suatu hari, warga bertemu dengan Mbok Sum. Dan akhirnya Mbok Sum pun bercerita tentang kejadian yang menimpa keluarga Pak Sujiman. Dan Mbok Sumlah yang orang yang pertama mengetahui rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh Ibu Sulastri mengenai ritual yang dilakukan Ibu Sulastri demi memiliki keturunan. Dan dari kejadian ini, Mbok Sumlah orang satu-satunya yang selamat dari peristiwa naas ini. Karena sebelum kejadian malam itu, Kumala berpesan kepada Mbok Sum agar malam itu Mbok Sum segera pulang. "Mbok Sum, malam ini pulang saja, karena
ada kejadian yang membahayakan, kata Sumala. Mbok Sum pun segera pulang. Dan akhirnya Mbok Sumlah orang satu-satunya yang selamat. Hingga sampai saat ini, Kumala pun belum pernah ditemukan. Dan peristiwa kejadian ini menjadi sebuah peristiwa yang sangat-sangat diingat oleh semua warga. Seperti itulah kisah horor dari film Sumala.